Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship, Miss Hermi Zaswita, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal bisnis yang telah kami rancang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Yesi Emilia Putri sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nadia Salwa dan Fiona Imelda Julianti sebagai pemateri. Hari ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang berjudul WordSpeak Translation Agency. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu latar belakang kami mendirikan bisnis ini. Karena pada era globalisasi saat ini, kebutuhan komunikasi lintas bahasa semakin meningkat. Bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang sangat penting dalam bidang pendidikan, bisnis, maupun komunikasi internasional. Namun, masih banyak hasil terjemahan online yang kurang akurat dan tidak sesuai konteks, sehingga dapat menyebabkan kesalahan informasi. Karena itu, dibutuhkan layanan penerjemahan yang profesional, cepat, dan terpercaya. Berdasarkan kondisi tersebut, kami menghadirkan WordSpeak Translation Agency sebagai solusi jasa penerjemahan yang dapat membantu masyarakat mendapatkan hasil terjemahan yang lebih akurat dan natural. Selanjutnya, profil usaha kami yaitu bernama WordSpeak Translation Agency yang bergerak di bidang jasa penerjemahan profesional dan berdiri sejak tanggal 1 Mei 2026. Fokus layanan kami di sini meliputi penerjemahan akademik, penerjemahan bisnis, subtitle video, proofreading, and editing. Selanjutnya, tujuan usaha kami adalah untuk membantu pelanggan memperoleh terjemahan yang akurat dan mudah dipahami. Selain itu, kami juga ingin membantu pelanggan menyampaikan pesan secara efektif dalam berbagai bahasa, baik untuk kebutuhan akademik maupun bisnis. Kami juga berusaha menyediakan layanan profesional dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat menjadi solusi kebutuhan penerjemahan di era digital saat ini. Selanjutnya, target omset dan net profit. Target omset, kami memiliki target omset sebesar 150.000 per hari, sehingga target omset per bulan mencapai 4.500.000 dan per tahun sebesar 54 juta. Sementara itu, biaya operasional usaha diperkirakan sekitar 2.500.000 per bulan yang mencakup internet, freelancer, marketing, and software. Dari perhitungan tersebut, laba bersih yang ditargetkan yaitu sekitar 2 juta per bulan dan 24 juta atau 24 juta per tahun. Selanjutnya yaitu ada pelanggan, terdapat segmentasi, targeting, dan positioning. Target pelanggan usaha kami yaitu mencakup mahasiswa, pelaku bisnis, dan masyarakat umum dari berbagai usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta tingkat penghasilan. Positioning usaha kami adalah sebagai jasa penerjemahan profesional yang akurat, praktis, cepat, dan mudah diakses secara online. Selain itu, kami juga mengutamakan kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan agar dapat bersaing dengan jasa penerjemahan lainnya. Selanjutnya itu ada pelanggan potensial. Pelanggan potensial terdiri dari 3 kelompok utama,
Yang pertama ada mahasiswa yang membutuhkan terjemahan jurnal maupun skripsi. Yang kedua ada pelaku bisnis yang membutuhkan terjemahan dokumen dan promosi bisnis. Dan yang ketiga ada masyarakat umum yang membutuhkan terjemahan dokumen pribadi maupun resmi. Selanjutnya ada cara pelanggan mencari jasa, yaitu dapat memesan layanan kami melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan email. Untuk pemesanan soft copy, pelanggan dapat langsung mengirim dokumen secara online, sedangkan yang untuk hard copy, pemesanan dapat dilakukan melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya itu pengiriman dokumen. Pengiriman dokumen kami juga didukung oleh jasa ekspedisi sehingga layanan kami lebih praktis dan mudah dijangkau pelanggan dari berbagai daerah. Oke, sekian dari materi dari saya. Untuk materi selanjutnya kepada Nadia Salwa. Nadia Salwa, silahkan. Oke, terima kasih kepada selanjutnya itu tentang produk. Sebelum saya menjelaskan tentang inti dari produk yang kami akan berikan, saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi yang dihadapi oleh pelanggan. Banyak para calon pelanggan yang mengalami masalah dalam menerjemahkan dokumen bahasa Inggris karena keterbatasan waktu dan kurangnya kemampuan bahasa asing. Selain itu, konten kreator dan pelaku usaha juga membutuhkan terjemahan untuk proposal bisnis, email formal, subtitle video, dan konten digital supaya dapat menjangkau pasar global. Namun, hasil dari aplikasi penerjemahan bahasa sering tidak natural dan kurang sesuai konteks yang diinginkan. Next slide, moderator. Jadi, solusi yang akan ditawarkan oleh WordSpeak Translation Agency ini berupa penerjemahan yang akurat, natural, dan juga mudah diakses secara online melalui WhatsApp, email, dan juga media sosial, sehingga pelanggan bisa mendapatkan hasil dengan lebih cepat dan praktis. Next. Selanjutnya yaitu produk atau jasa yang ditawarkan. WorldSpeak Translation Agency memberikan jasa penerjemahan dokumen penting seperti dokumen akademik, bisnis, subtitle video, proofreading, editing, serta parafrase. Layanan ini tersedia untuk penerjemahan bahasa Indonesia, Inggris, dan Inggris Indonesia. Hasil dari penerjemahan ini bisa diperoleh dalam bentuk soft copy agar pelanggan lebih mudah dalam penggunaan media digital. Selanjutnya yaitu keunggulan produk atau jasa. Ya, layanan kami memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu hasil terjemahannya lebih akurat sesuai konteks. Selain itu, kami juga memberikan revisi gratis, harga yang terjangkau, serta layanan ekspres untuk keperluan yang mendesak. Proses pemesanan ini dapat dilakukan secara online sehingga lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu bagian kompetitor. Beberapa kompetitor kami terdiri dari agensi translation, freelancer translation, dan tools AI seperti Google Translate. Biasanya freelancer menawarkan jasa harga yang murah, tetapi kualitasnya belum tentu konsisten. Agensi translation juga sangat mahal, sementara tools AI cepat dan mudah diakses, tapi terjemahannya sering tidak natural. Kami hadir dengan menawarkan kombinasi yang berkualitas, harga murah, dan pelayanannya yang lebih fleksibel. Next, moderator. Selanjutnya yaitu aktivitas usaha. Proses layanan dimulai dari penerimaan dokumen dari para pelanggan, lalu analisis tingkat kesulitan, kemudian dilanjutkan dengan penerjemahan oleh translator, editing, dan proofreading, dan terakhir pengiriman hasil melalui email atau Google Drive. Jika pelanggan membutuhkan revisi, maka tim kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu bahan baku dan alat.
Beberapa bahan yang digunakan untuk menjalankan usaha ini yaitu dokumen pelanggan, glosari, serta kamus digital. Alat bantu lain seperti laptop, internet, software translation, Microsoft Office, WhatsApp Business, website, dan media sosial juga dibantu untuk membantu dalam operasional dalam menjalankan usaha ini. Next, moderator. Oke, berikutnya yaitu bagian pemasaran. Strategi pemasaran dalam usaha ini yaitu dilakukan pemasaran digital melalui media sosial dan platform online. Alasan pemilihan strategi ini karena biaya untuk promosinya lebih terjangkau, tapi tetap membangun citra baik usaha melalui portofolio testimoni. Selain itu, kami juga memberikan layanan pengecekan grammar gratis untuk menarik calon konsumen lainnya. Strategi offline juga digunakan dengan membangun kerjasama dengan institusi pendidikan. Strategi untuk menghadapi komplain dari pelanggan yaitu jika pelanggan mengajukan komplain terhadap hasil terjemahan, kami akan lebih dahulu untuk menganalisis bagian mana yang dianggap kurang sesuai. Tim akan melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai kebutuhan pelanggan. Kami juga memberikan penjelasan mengenai standar kualitas, perkiraan waktu pengerjaan, contoh hasil terjemahan agar pelanggan memiliki gambaran yang jelas sebelum proses pengerjaan penerjemahan dimulai. Dengan adanya layanan revisi ini, pelanggan akan dapat memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka akan merasa puas menggunakan jasa penerjemahan ini. Next slide, please. Oke, selanjutnya yaitu mitra usaha dalam menjalankan usaha translation agency ini. Beberapa mitra yang terlibat dalam usaha ini yaitu freelancer translator, institusi pendidikan, klien perusahaan, penyedia software penerjemahan, serta konsultan profesional dan ahli bahasa. Next. Berikutnya yaitu apa saja peran yang dilakukan oleh mitra usaha. Yang pertama yaitu freelancer translator. Freelancer translator ini berperan untuk membantu penerjemahan sesuai kategori bidang tertentu dan mendukung pengerjaan proyek yang besar. Berikutnya yaitu institusi pendidikan. Institusi pendidikan membantu memperluas jaringan pelanggan dari kalangan mahasiswa dan para guru. Berikutnya yaitu klien perusahaan menjadi mitra kerja jangka panjang untuk kebutuhan dokumen bisnis dan juga profesional. Selanjutnya, penyedia software. Penyedia software penerjemahan membantu meningkatkan kualitas proses translation. Berikutnya yaitu konsultan profesional dan ahli bahasa berperan untuk memastikan keakuratan istilah dan kualitas hasil penerjemahan sesuai konteks bidang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya atau anggota tim dalam usaha kami. Tim kami terdiri dari 3 orang dengan tugas dan keahlian masing-masing. Mengawasi seluruh kegiatan operasional usaha. Saya bertanggung jawab dalam mengatur jalannya usaha, memastikan kualitas layanan tetap baik, mengelola keuangan, serta mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Selain itu, saya juga memastikan bahwa pelanggan mendapat pelayanan yang profesional dan memuaskan. Kemudian, anggota kedua, Nadia Salwa, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab dalam melakukan promosi layanan melalui media digital
Selanjutnya ada Yesi Amelia Putri, catatan order pelanggan, menyusun data administrasi, mengelola komunikasi dengan pelanggan, serta memastikan setiap pesanan tercatat dengan rapi dan teratur. Dengan administrasi yang baik, pelayanan kepada pelanggan juga menjadi lebih cepat dan efisien. Next slide, please. Selanjutnya, target keberhasilan tim kami yaitu memberikan layanan penerjemahan yang berkualitas, akurat, dan profesional. Selain itu, kami juga ingin memperluas promosi ke seluruh Indonesia melalui media digital, meningkatkan jumlah pelanggan, memberikan pelayanan yang cepat dan rapi, serta menciptakan sistem administrasi yang teratur dan efisien. Lanjut. Dalam menjalankan usaha ini, tim kami juga memiliki beberapa pengalaman dan keahlian, seperti menguasai perangkat dan aplikasi digital penerjemahan, menggunakan Microsoft Word, Google Document, dan tools manajemen proyek. Hal tersebut membantu proses kerja menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien, sekaligus mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Selain itu, kami juga menjalin relasi dengan mitra kerja, khususnya dalam bidang pemasaran digital dan e-commerce. Kerjasama ini mendukung layanan cetak hard copy, pengiriman dokumen, serta membantu memperluas jangkauan pasar dan pelanggan. Next slide, please. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian keuangan usaha. Dalam memulai usaha ini, tentunya diperlukan modal awal. Modal awal yang kami butuhkan terdiri dari beberapa kebutuhan utama, seperti laptop atau PC sebesar 5 juta rupiah, yang digunakan untuk proses penerjemahan dan pengelolaan usaha. Kemudian website dan domain sebesar 500.000 rupiah untuk membangun identitas usaha secara online agar lebih profesional dan mudah diakses pelanggan. Selain itu, terdapat biaya internet sebesar 300.000 rupiah untuk mendukung kegiatan operasional online, biaya branding sebesar 300.000 rupiah untuk kebutuhan desain logo dan promosi, serta software sebesar 200.000 rupiah untuk mendukung proses penerjemahan dan administrasi. Jadi total modal awal yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah 6.300.000 rupiah. Next slide. Kemudian untuk biaya operasional per bulan terdiri dari biaya internet sebesar 300.000 rupiah, biaya freelancer sebesar 1.500.000 rupiah untuk membantu pengerjaan proyek tertentu, biaya marketing sebesar 500.000 rupiah untuk promosi digital, dan biaya software sebesar 200.000. Sehingga total biaya operasional usaha kami setiap bulan adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Next slide, please. Sumber dana usaha kami berasal dari modal pribadi anggota tim, pendapatan jasa penerjemahan, kerjasama dengan institusi pendidikan, pembayaran dari klien individu maupun perusahaan, serta pendapatan tambahan dari layanan proofreading dan editing. Next slide. Sebagai kesimpulan, WordSpeak Translation Agency merupakan usaha jasa penerjemahan profesional yang memiliki peluang besar di era globalisasi saat ini. Usaha ini menyediakan layanan penerjemahan yang akurat, terjangkau, dan mudah diakses secara online untuk mahasiswa, pelaku bisnis, konten kreator, dan masyarakat umum. Dengan strategi pemasaran digital, pelayanan profesional, serta pengelolaan tim dan keuangan yang baik, kami berharap usaha ini dapat berkembang menjadi jasa penerjemahan yang terpercaya dan kompetitif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona. Untuk menutup presentasi kali ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas tindakan atau perkataan jika ada yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.